Setelah Wan Gumingzu berhasil menangkap Raja Hantu Sesenming, Qin Chen terbang jauh di depan, sementara Wan Gumingzu mengikuti dari belakang. Keduanya berada jauh dari dunia ini dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka terbang ribuan mil hingga mereka tiba di tempat yang sangat ekstrim dan tempat terpencil. Begitu Qin Chen mendarat, aliran cahaya hitam jatuh di belakangnya. Berdiri dengan hormat, itu tidak lain adalah leluhur Wan Guming. "Wan Gu, kecepatanmu tidak lambat," ucap Qin Chen terkejut dan berkata bahwa Wan Gumingzu ini telah tumbuh jauh lebih baik dari sebelumnya. "Haha, Tuan Chen, bawahan ini masih memiliki beberapa kemampuan. Jika bukan karena tubuh Raja Hantu Senming belum pulih, lukanya serius, dan bawahan ini baru saja mengenalnya, jika tidak, kecepatan bawahan dapat ditingkatkan setidaknya beberapa ratus %. Ucap Wan Gumingzu dengan bangga. "Oh, tidak buruk," ucap Qin Chen mengangguk, "sepertinya kamu telah menemukan tubuh yang tepat untukmu. Setidaknya setelah kamu memulihkan budidaya dan kekuatan alam Orde Abadi, kecepatanmu setidaknya bisa mengimbangiku yang baru saja menerobos alam Dewa Vientin. Bagaimana lukamu sekarang?" ucap Qin Chen bertanya dengan ringan. 70 atau 80% diantaranya telah dipulihkan sejauh ini, tetapi beberapa asal-usul inti mungkin masih memerlukan waktu dan tidak mudah untuk dipulihkan. Jika saya ingin memperbaiki tubuh saya sepenuhnya, sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Terlalu lambat hanya mengandalkan energi yang diserap dari dunia luar. Satu-satunya solusi saat ini adalah pergi ke kolam Raja Hantu di Istana Raja Hantu, mungkin bawahan ini akan bisa pulih dengan cepat. Ucap leluhur Wan Guming menjelaskan dengan suara yang dalam. Qin Chen merenung sejenak, mengangguk dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru pergi ke Istana Raja Hantu untuk saat ini. Majulah ke dunia kekacauan dan integrasikan aturan surga di dunia kekacauan." Kata-kata itu jatuh. Qin Chen mengangkat tangannya. Kedua orang itu tiba-tiba menghilang dari dunia ini dan memasuki dunia kekacauan. Apa? Raja Hantu Senming. Di dunia kekacauan, Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya melihat Raja Hantu Senming dan Qin Chen muncul bersama. Mereka terkejut karena tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. "Apa itu Raja Hantu Senming? Aku ini adalah leluhur Wan Guming di bawah komando Kaisar Agung. Apa kamu tidak bisa melihatnya?" ucap leluhur Wan Guming mendengus dingin. "Senior Wan Guming, kenapa kamu berada di tubuh Raja Hantu Senming?" Setelah mendengar perkataan Wan Gumingzu, Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya terkejut. Qin Chen memandang kerumunan dan berkata, "Raja Hantu Senming telah saya hancurkan. Leluhur Wan Guming telah mengambil tubuh Raja Hantu Senming. Anda tidak perlu panik." "Apa? Merebut tubuh penguasa dari area terlarang?" Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang terkejut. Merebut tubuh mungkin terdengar seperti hal biasa di dunia bawah, tapi kenyataannya itu sangat sulit. Ia harus jauh lebih unggul dari lawan dalam hal kekuatan jiwa. Belum lagi orang kuat yang merupakan penguasa daerah terlarang. Tapi sekarang, gumam semua orang memandang Raja Hantu Senming dan semakin mengagumi Qin Chen. "Tuanku sungguh luar biasa, saya mengagumi Anda," ucap Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya terkejut. Di samping, mata leluhur Wan Guming membelalak. Jelas leluhur ini yang mengambil Raja Hantu Senming, kenapa dia begitu memuji anak itu? Yang paling kuat adalah leluhur ini bukan? "Oke, kamu pergi latihan dulu," ucap Qin Chen memberi perintah. "Baik Tuan," ucap Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya segera pergi. "Paman Segudang Tulang, kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya," ucap gadis kecil itu juga tersenyum tipis dan melompat menjauh. Setelah mendengar ini, Wan Gumingzu menyentuh wajahnya dan tidak bisa menahan senyum. "Hei, kamu memang punya mata yang bagus." Sebelum dia selesai berbicara, Wan Gumingzu tercengang. Tubuhnya saat ini adalah milik Raja Hantu Senming, tapi menurut Xiao Xiao dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. "Apa-apaan ini? Apakah kamu pikir aku jelek sebelumnya?" Gumam leluhur Wan Guming tampak terdiam dan tercengang. Saat ini, hanya Wan Gumingzu dan Qin Chen yang tersisa di lapangan. "Baiklah, Wan Gu, bersiaplah untuk berintegrasi ke dalam hukum surga dunia di dalam tubuhku," ucap Qin Chen tampak serius. "Baik Tuan Chen," ucap Wan Gumingzu tidak berani gegabah. Dia menjadi tenang dan melihat ke langit. Tiba-tiba, kekuatan aturan hutan yang mengerikan muncul dari tubuhnya dalam sekejap. "Tuan Muda Chen,
Pertama-tama saya akan bergabung dengan Senming Dao dari Raja Hantu Senming. Aura jalan ini sangat megah, seperti pilar langit hitam luas yang panjangnya ribuan mil, langsung terhubung dengan Dao surga di dunia kekacauan. Pada saat aturan dunia bawah bergabung dengan dunia kekacauan, seluruh dunia kekacauan bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Kekuatan dunia yang tak ada habisnya bangkit dari dunia kekacauan. Seluruh dunia kekacauan berkembang pesat pada saat ini, dan nafas dunia yang berkali-kali lebih mengerikan dari sebelumnya melonjak secara tak dapat dijelaskan dari kehampaan dunia kekacauan, dan memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Seluruh tubuh Qin Chen dengan cepat melayang. Dia bisa merasakan bahwa nafas di dunia kekacauan sedang mengalami transformasi yang menakjubkan. Kekuatan dunia diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba menemukan bahwa kesadaran ilahinya dengan cepat menyatu dengan hukum surgawi dari dunia kekacauan. Pada saat ini, Qin Chen langsung berubah menjadi Dao surgawi dari dunia kekacauan, dan dengan jelas merasakan semua perubahan yang terjadi di dunia kekacauan. Apakah ini kekuatan alam tatanan abadi? Gumam Qin Chen dengan jelas merasakan kekuatan aturan dunia bawah yang diintegrasikan oleh leluhur Wan Guming ke dalam dunia kekacauan. Perasaan ini benar-benar berbeda dari perasaan sebelumnya membunuh Raja Hantu Senming dan melahap serta menyerap aura asli miliknya. Jika perasaan Qin Chen sebelumnya hanya untuk memahami aturan Senming abadi dari sudut pandang eksternal, maka Qin Chen sekarang hampir setara dengan memiliki aturan tingkat abadi ini. Qin Chen samar-samar merasa bahwa dia tampaknya mengendalikan aturan abadi. Ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya, dan ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi pemahamannya tentang aturan. Di dunia kekacauan, Wan Gumingzu, yang sedang menyatu dengan Dao surga dunia kekacauan, juga memperhatikan perubahan Qin Chen dan tiba-tiba melebarkan matanya. Aturan kepemilikan, ini, bagaimana mungkin? Gumam leluhur Wan Guming sangat ketakutan. Melampaui 3 alam, 1 alam, 1 langit dan 1 bumi. Setiap kali Anda meningkatkan 1 level, kesulitannya akan meningkat berkali-kali lipat. Transendensi tingkat pertama adalah alam reinkarnasi dan takdir, merupakan alam yang melampaui reinkarnasi alam semesta, berdiri di luar alam semesta dan dapat mencapai keabadian. Tingkat kesulitannya setinggi mendaki ke langit. Transendensi tingkat kedua adalah alam segala fenomena Dewa Vientin, yang membutuhkan jalan teraturnya sendiri, evolusi proyeksi yang jelas dan teratur, dan inkarnasi dari wujud para dewa. Kesulitan seperti ini juga sangat menakutkan, tidak kurang dari mencapai transendensi. Adapun transendensi tingkat ketiga adalah alam tatanan abadi. Di alam ini, pemahaman tentang aturan sendiri akan mencapai keadaan abadi, dan kekuatan suatu aturan benar-benar dapat dikendalikan hingga ekstrim. Langit dan bumi akan musnah, matahari dan bulan akan musnah, alam semesta akan musnah, namun aturan tidak akan musnah. Metode macam apa ini? Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat dihancurkan, tetapi peraturannya akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, transendensi tingkat ketiga adalah pencapaian sejati di bidang aturan, mencapai tingkat tertinggi. Ini juga merupakan yang tersulit dari transendensi rangkap 3. Mereka yang bisa melakukan ini adalah yang terbaik di suatu zaman dan orang yang paling super kuat di alam semesta. Yang paling sulit adalah bagaimana membuat peraturan itu bertahan selamanya. Aturan, ketiadaan, kabut, perasaan setiap orang berbeda. Misalnya kehidupan paling sederhana terdapat pada setiap makhluk hidup di dunia, termasuk pangeran, jenderal, dan pengemis. Kehidupan hanya ada satu, tinggi atau rendah, dan setiap makhluk hidup adalah sama. Tetapi orang yang berbeda menjalani hidup dan mempunyai pemahaman yang berbeda, kehidupan yang sama dapat menghasilkan pemahaman hidup yang berbeda, inilah aturan yang luas dan tidak terbatas. Sebab kehidupan setiap orang mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda, yang bisa dikatakan unik. Hal ini tidak hanya berlaku pada kehidupan, tetapi juga pada kematian. Orang yang berbeda mengalami kematian dan mempunyai pemahaman yang berbeda, bahkan orang yang sama mempunyai persepsi yang sangat berbeda ketika menghadapi kematian pada tahapan yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa 10.000 orang memiliki 10.000 pemahaman berbeda tentang hidup dan mati, dan 10.000 periode waktu berbeda juga akan memiliki persepsi berbeda. Hal yang sama berlaku untuk aturan. Hukum tidak bisa diajarkan secara pribadi. Alam tatanan abadi yang berbeda akan memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang aturan yang sama.
Hal ini tidak dapat diajarkan dan mengharuskan setiap orang menggunakan hidup mereka untuk mengukurnya. Itulah mengapa sangat sulit untuk mencapai transendensi rangkap 3, karena tidak bisa diajarkan sama sekali, setiap orang harus menempuh jalannya sendiri, jalan kekalnya masing-masing. Tapi sekarang, Qin Chen sebenarnya memiliki aturan. Bagaimana ini tidak mengejutkan Wan Gumingzu? Ini setara dengan Qin Chen saat ini berjalan di jalan abadi Raja Hantu Senming. Pemahaman Raja Hantu Senming tentang jalan Senming akan dipahami sepenuhnya oleh Qin Chen tanpa ada kelalaian, dan diubah menjadi wawasannya sendiri. Tatanan abadi semacam ini, yang tidak dapat diturunkan secara pribadi, hampir tidak berdaya di depan Qin Chen. Dapat dikatakan bahwa selama Qin Chen mau, dia dapat berjalan kembali di jalur Raja Hantu Senming, dan kemudian dia dapat secara langsung mengubah pemahamannya tentang jalan Senming menjadi tatanan abadi dan mencapai alam tatanan abadi. Hal mengerikan macam apa ini? Saat ini, Wan Gumingzu gemetar di dalam hatinya dan sangat terkejut, itu lebih mengejutkan dari apapun yang diberikan Qin Chen kepadanya sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan di seluruh dunia kekacauan melonjak dengan liar, dan kesadaran Qin Chen dengan cepat jatuh pada Wan Gumingzu. Wan Gu, jangan terganggu, berkonsentrasilah pada segalanya. Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan berteriak, Wan Gumingzu masih terganggu saat ini. Ah iya, ucap Wan Gumingzu terkejut, segera pulih, dan mengabdikan dirinya untuk berintegrasi dengan dunia kekacauan. Kekuatan dunia yang bergulir jatuh, dengan cepat mengisi aura biasa di tubuhnya. Pada saat ini, Wan Gumingzu terkejut menemukan bahwa tubuhnya yang semula tidak dapat disembuhkan sedang diperbaiki dengan cepat, dan jiwa serta roh Raja Hantu Senming sedang diperbaiki dengan cepat. Lautan jiwa juga semakin berpadu sempurna, hampir tanpa cacat. Perpaduan yin dan yang, apakah ada efek seperti itu? Gumam Wan Gumingzu sangat gembira di dalam hatinya. Pada saat sumber Senming dan dunia kekacauan sepenuhnya terintegrasi, aura aturan yang lebih mengerikan muncul. Ini adalah jalan asal sebenarnya dari leluhur Wan Guming. Kekuatan jalan yang telah mencapai akhir tatanan abadi langsung diaktifkan oleh leluhur Wan Guming dan menyatu dengan dunia kekacauan lagi. Raungan yang menakjubkan bergema di dunia kekacauan, dan Wan Gumingzu benar-benar tenggelam di dalamnya. Seperti berenang di lautan tempat menyatunya yin dan yang. Terlihat dengan mata telanjang bahwa aura Wan Gumingzu dan Qin Chen meningkat pesat dan menjadi semakin sempurna. Dan ketika leluhur Wan Guming bergabung dengan Dao Surgawi dari dunia kekacauan. Pada saat ini, di tempat yang sangat menyeramkan di tanah terlantar, angin hantu bertiup, dan udara suram pekat. Sebuah istana kuno hitam yang megah berdiri di dunia yang sunyi ini. Dalam radius ribuan mil dari istana kuno dan gelap, terdapat tumpukan mayat dan tulang di mana-mana, membuatnya tampak seperti neraka di bumi. Tempat ini adalah salah satu dari banyak area terlarang di tanah terlantar, Istana Raja Hantu. Aula Raja Hantu didirikan oleh Raja Hantu Senming, telah berdiri di tanah terlantar selama ratusan juta tahun, telah melalui banyak peperangan dan masih berdiri, dapat dikatakan telah ada selamanya dan memiliki sejarah yang panjang. Tapi hari ini, orang-orang di Istana Raja Hantu panik. Sekelompok orang kuat dari Istana Raja Hantu berkumpul, tampak sedih dan ketakutan. Sebagai salah satu area terlarang di tanah terbengkalai, Istana Raja Hantu secara alami memiliki informasi yang sangat lengkap. Pertarungan antara Raja Hantu Senming dan penguasa makam kematian telah sampai di sini sejak pertama kali, menyebabkan kepanikan yang tak ada habisnya. Tuan Muda Ming He, bolehkah saya bertanya tentang Tuan Raja Hantu? Apakah masih belum ada kabar tentang dia? Di Istana Raja Hantu, banyak pria dan wanita kuat berdiri di Istana Raja Hantu. Mereka semua memiliki aura hantu di tubuh mereka, dan mereka semua adalah jenderal hantu di bawah komando Raja Hantu. Di Istana Raja Hantu, Raja Hantu Senming adalah eksistensi yang benar-benar tertinggi, orang kuat di alam tatanan abadi rangkap 3. Selama bertahun-tahun, Raja Hantu Senming telah menaklukkan banyak orang kuat di tanah terlantar. Di bawah komando Raja Hantu Senming, ada 6 jenderal hantu besar, yang masing-masing telah mencapai transendensi tingkat kedua. Mereka adalah tulang punggung dari Istana Raja Hantu. Para pemimpin di sini sekarang adalah 6 jenderal hantu di bawah Raja Hantu dan orang-orang kuat lainnya di Istana Raja Hantu. Mereka semua dengan gugup menatap pria muda berwajah hitam berjubah bersisik di atas mereka dengan harapan di wajah mereka. Orang ini, bernama Ming He,
adalah yang paling menjanjikan di antara banyak keturunan Raja Hantu Senming. Budidayanya telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama. Dia dikenal sebagai Tuan Muda Istana Raja Hantu. Dia biasanya mengelola banyak aspek Istana Raja Hantu untuk urusan Raja Hantu Senming. Kali ini, semua orang di Istana Raja Hantu mengetahui berita tersebut dan bergegas kembali ke Istana Raja Hantu dengan panik, hanya untuk mengetahui berita tentang Raja Hantu Senming dari Ming He. Di dunia luar, segala macam berita menyebar dengan gila-gilaan. Selain itu, ada rumor bahwa Lord Reaper sedang memimpin banyak orang kuat dari makam kematian ke Istana Raja Hantu dengan tujuan untuk menghancurkan mereka semua. Berbagai pesan disampaikan, dan mereka saat ini tidak dapat menghubungi Raja Hantu Senming, jadi mereka tentu saja sangat ketakutan. Jangan khawatir, semua Jenderal Hantu. Ayahku memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa, jadi dia akan baik-baik saja. Banyak laporan dari dunia luar semuanya salah. Saya harap kalian para Jenderal Hantu tidak panik. Ucap Ming He berkata dengan tenang, nadanya mencoba untuk tenang, tapi jauh di dalam matanya, ada sedikit kepanikan yang tidak disengaja. Sebab, setelah mengetahui berita tersebut, ia telah mengirimkan banyak pesan kepada ayahnya, Raja Hantu Senming, namun tidak terjadi apa-apa, dan juga tidak ada kabar. Hal ini membuat hatinya semakin tenggelam. Di bawah, Gui Kui, Jenderal Hantu terkemuka yang bertubuh kekar, berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu, saya ingin meminta Tuan Muda Ming He untuk mengirim pesan kepada Raja Hantu Senming sesegera mungkin." Saat ini, segala macam berita tersebar di dunia luar. Istana Raja Hantu kita sangat membutuhkan kembalinya Raja Hantu. Untuk mengguncang moral tentara, Tuan Muda, mohon panggil Raja Hantu secepat mungkin untuk menyelesaikan krisis di Istana Raja Hantu kita. Ucap orang-orang kuat lainnya dari Istana Raja Hantu juga berbicara dengan keras, suara mereka sekeras guntur. Ming He menyipitkan matanya sedikit dan menatap Jenderal Hantu Gui Kui. Jenderal Hantu Gui Kui, yakinlah. Saya telah memanggil ayah saya secepatnya. Diperkirakan ayah saya akan segera kembali. Selama periode ini, saya juga meminta Jenderal Gui Kui untuk mengambil alih banyak orang kuat di Istana Raja Hantu dan tidak menimbulkan kekacauan. Kalau tidak, begitu ayah kembali, semua jenderal akan mengetahui metodenya. Ucap Tuan Muda Ming He melirik semua orang yang hadir. Mendengarkan kata-kata itu, mata semua orang yang hadir tiba-tiba memadat. Secara alami, mereka mengetahui metode Raja Hantu Senming, dan kata-kata Tuan Muda Ming He sebenarnya merupakan peringatan bagi mereka. Kalau begitu, izinkan aku pergi dulu. Ucap Jenderal Hantu Gui Kui menangkupkan tangannya dan memimpin semua orang untuk berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan. Ming He yang duduk di atas menghela nafas lega, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Ayah, apa yang terjadi padamu? Bahkan jika kamu mati, kamu akan kembali. Gumam Ming He mengepalkan tinjunya, matanya dingin, dan dia merasakan kebingungan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Jika sesuatu terjadi pada ayahnya, Istana Raja Hantu akan benar-benar hancur. Selama bertahun-tahun, berapa banyak kekuatan yang telah disinggung oleh Istana Raja Hantu di tanah terlantar. Tanpa kekuatan dari area terlarang, tetapi dengan reputasi area terlarang, saya khawatir area tersebut akan terpecah oleh banyak kekuatan dalam sekejap, dan tidak ada tulang yang tersisa. Terlepas dari segalanya, tanpa Raja Hantu Senming di sini, dengan dia mencapai puncak tingkat pertama, bahkan Jenderal Hantu Gui Kui dan yang lainnya mungkin tidak dapat menekannya, apalagi menopang Istana Raja Hantu. Tidak, aku harus mengemas banyak harta. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku harus pergi. Secepatnya, sedikit keganasan muncul dari kedalaman mata Ming He. Pada saat ini, di bagian lain Istana Raja Hantu, 6 Jenderal Hantu berkumpul dan berbicara satu sama lain. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ekspresi Jenderal Gui Kui berubah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di kejauhan. Dia melihat sosok yang samar-samar mengerikan datang dari langit di atas kepalanya, dan dalam sekejap sosok itu sudah berada di langit di atas Istana Raja Hantu. Sosok ini berdiri tegak di langit dan bumi, seperti dewa iblis yang tiada taranya. Menghadapi Istana Raja Hantu di bawah, ia menjulurkan telapak tangannya yang besar. Dalam sekejap, langit di atas seluruh Istana Raja Hantu tiba-tiba berubah suram. Sebuah tangan besar dengan radius ribuan mil jatuh seperti komet, langsung menghantam Istana Raja Hantu di bawah. Pada saat yang sama,
kekuatan pengurungan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Kekosongan ribuan mil yang mengelilingi seluruh istana Raja Hantu disegel, menyebabkan pergerakan kekuatan gelap di tubuh Jenderal Hantu Gui Kui dan orang lain di dalamnya menjadi padat. Kekuatan domain. Dia adalah penguasa area terlarang. Tidak baik. Aktifkan formasi pelindung. Serangkaian raungan marah datang dari seluruh istana Raja Hantu. Dengan keras, formasi kuno muncul di antara langit dan bumi di istana Raja Hantu, dan energi hantu sangat padat. Dalam sekejap, area sekitar 10.000 mil sepertinya telah berubah menjadi neraka yang menyeramkan, dengan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, berubah menjadi aliran cahaya hitam legam dan membentuk susunan hantu hitam yang menakjubkan. Ini adalah formasi yang telah diatur oleh Raja Hantu Senming selama bertahun-tahun. Ini disebut formasi hantu Yindu, formasi tingkat atas dengan 3 tingkat transendensi. Pada saat ini, musuh yang kuat datang, formasi hantu Yindu ini diaktifkan dalam sekejap, menyelimuti istana Raja Hantu. Siapa yang berani menyerbu istana Raja Hantuku? Apakah kamu tidak takut dengan amukan kemarahan dari istana Raja Hantuku? Terdengar suara teriakan marah, itu adalah Tuan Muda Ming He, yang membubung ke langit, di sampingnya ada banyak orang kuat yang mengikutinya, memberkati formasi dan menanamkan kekuatan asli terkuat mereka. Di seluruh istana Raja Hantu, ribuan energi hantu membubung ke langit, menyatu ke dalam formasi dan memberkatinya. Huff! Istana Raja Hantu marah besar. Kursi ini bahkan berani membunuh Raja Hantu Senming sendiri. Kenapa kursi ini harus takut dengan istana Raja Hantu kecil sepertimu? Suara dingin bergema di antara langit dan bumi, dan aura kematian yang tak ada habisnya menutupi langit dan matahari. Seperti ribuan pasukan, itu jatuh ke dalam formasi istana Raja Hantu dalam sekejap. Raungan mengejutkan terdengar bergema di seluruh dunia. Di bawah aura menakutkan ini, seluruh jajaran istana Raja Hantu menggigil, bergemuruh, dan terus-menerus mengeluarkan suara yang keras dan meledak. Di bawah tatapan ngeri semua orang di istana Raja Hantu, aura kematian yang mengerikan berlapis-lapis, terus-menerus memberikan dampak yang kuat. Dalam sekejap, retakan muncul pada formasi penjaga istana Raja Hantu. Saat berikutnya, area hantu Yindu, yang bisa disebut 3 tingkat transenden, langsung hancur di bawah kekuatan seperti itu, berubah menjadi aliran cahaya hitam tak berujung yang terbelah dan ditembakkan ke segala arah. Aura kematian yang mengerikan, seperti langit hitam yang runtuh, menghantam istana Raja Hantu. Ah! Jeritan melengking bergema, dan dalam sekejap, seluruh istana Raja Hantu benar-benar berubah menjadi neraka. Ribuan master istana Raja Hantu langsung dimusnahkan di bawah nafas ini, diubah menjadi energi hantu dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Kabut darah melayang dan energi hantu menjadi tebal. Dalam sekejap, istana Raja Hantu berubah menjadi neraka di bumi, sangat menyedihkan. Di bawah pengaruh seperti itu, para master top seperti Tuan Muda Ming He dan Jenderal Gui Kui berlumuran darah dan memandang hantu di atas kepala mereka dengan ngeri. Hantu ini datang selangkah demi selangkah dalam kehampaan, dan dalam sekejap mata, ia muncul di atas istana Raja Hantu, mengenakan jubah hitam dan memegang sabit hitam, memancarkan kekuatan kematian yang tak ada habisnya. Apa? Penguasa makam kematian. Melihat kemunculan pihak lain, banyak orang kuat di istana Raja Hantu yang ketakutan dan gemetar. Orang yang datang ke sini adalah penguasa makam kematian yang sangat mengerikan di banyak area terlarang di tanah terlantar. Mungkinkah Tuan Raja Hantu Senming benar-benar dibunuh oleh penguasa makam kematian? Melihat penguasa makam kematian datang dengan begitu arogan dari langit, semua orang termasuk Jenderal Gui Kui dan yang lainnya merasakan sedikit keputusasaan di hati mereka, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Huff! Apakah Raja Hantu Senming sudah kembali? Suruh dia keluar dari sini. Raungan kemarahan bergema di seluruh dunia, seperti guntur, langsung meledak di telinga semua orang kuat di istana Raja Hantu, sangat mengejutkan mereka hingga mereka hampir pingsan dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Penguasa makam kematian tampak seperti elang dan serigala, turun ke istana Raja Hantu dan menyapu semuanya. Pikiran spiritualnya yang kuat seperti lautan luas, menyebar dalam sekejap, menyapu seluruh wilayah istana Raja Hantu yang ribuan mil, mencari segalanya. Kemungkinan yang paling mungkin bagi Raja Hantu Senming yang terluka parah adalah bersembunyi di istana Raja Hantu untuk memulihkan lukanya.